Hai teman-teman, Aidil di sini. Kemarin kita sudah membuat virus di Blender 2.82 dan sekarang saya diminta untuk membuatnya di Cinema 4D. So, jangan kemana-mana, tonton tutorialnya sampai habis. Buka Cinema 4D, buat objek cube, tambahkan subdivision surface di sini sambil menekan Alt pada keyboard, jangan lupa. Nah, kenapa kita tidak langsung membuat sphere? Alasannya karena ini segmen pada mesh object. Saya atur dulu ya biar lebih mudah dipahami. Nah, ini disebut topologi. Topologi itu secara sederhana bisa kita artikan sebagai jejaring yang menghubungkan mesh-mesh semua mesh yang ada di dalam objek ini. Biar lebih jelas, kita akan membandingkan topologi objek kita, cube, dengan sphere. Oke? Kita samakan dulu pola topologinya. Nah, kalau kita lihat sekilas, topologinya sama. Tapi sebenarnya tidak, teman-teman. Hampir samalah. Perhatikan bagian yang ini, sudut-sudutnya masih kelihatan terlalu tegas kan? Sementara kita butuh yang agak melengkung, biar lebih halus, lebih smooth. Sedangkan kalau kita lihat objek cube kita, topologinya lebih melengkung yang di sudut ini. Lebih curve, kan? Oke, lanjut. Pastikan subdivisionnya di angka 3. Tidak, bebas, terserah kalian teman-teman. Buat objeknya menjadi editable di sini, atau tekan C. Kemudian pergi ke face mode dan seleksi face object secara random, acak. Ini random aja guys, random, acak. Ini. Oke. Setelah itu klik kanan, pilih extrude, kemudian extrude poligonnya. Klik kanan lagi, pilih extrude inner, geser ke kanan, lalu ke scale tool di sini, serong kanan lagi, oke. Sekarang kita tinggal tambahkan subdivision surface saja, biar lebih bam, boom, bam, kan? Ya kan? Kalian bisa menaikkan subdivisionnya lagi, biar virusnya terlihat lebih halus lagi, dan lebih bam, lebih merajalela, kemana-mana. Jangan lupa ganti nama objeknya, biar lebih mudah di-manage. COVID-19, oke, sip. Kemudian, biar lebih dramatis lagi, kita bisa menambahkan displacer di sini. Masukkan displacernya ke dalam COVID. Ini biasanya disebut make child atau anak atau turunan, membuat anak, oke. Turunan, oke. Sekarang kita buat shading dulu pada atribut displacernya di sini. Saya pilih noise. Kalian bisa pilih apa saja, bebas. Turunkan strength-nya. Yap. Atur noise-nya, oke. Lalu kita bisa mensimulasikannya dengan menambahkan random effect. Unfold MoGraph, efektor, kemudian pilih random. Kemudian atur atribut randomnya. Saya mengubah position pada parameter menjadi 2. Bebas pilih berapa, terserah kalian. Setelah itu pada tab deformer, ganti deformation-nya menjadi point, dan pada tab efektor ganti random mode menjadi noise, dan play. Whoops. Pastikan random juga jadi turunannya COVID, jadi anaknya COVID ya. Play lagi. Bam, boom. Lihat? Bam, kan? Bam banget. Oke. Silakan cari pengaturan yang kalian inginkan. Oke. Kalian juga bisa menambahkan subdivision surface lagi. Tapi berat brother.
berat brother, berat sekali. Enggak boom, oke? Lihat berat kan? Kalian bisa matikan subdivision surface-nya untuk sementara dan hidupkan lagi pada saat rendering nanti, kan? Oke, sekarang kita akan membuat materialnya. Tapi sebelum itu kita atur pencahayaannya dulu. Buat sky, buat material sky-nya, uncheck reflectance, uncheck color, uncheck luminance. Maksudnya cek luminance. Masukkan teksturnya. Saya menggunakan environment dari Video Copilot yang ini. Naikkan exposure-nya dan seret materialnya ke sky object. Oke. Buka render setting, metode render rubah ke physical. Tambahkan ambient occlusion dan global illumination. Oke. Kemudian double klik lagi untuk membuat material. Ganti namanya menjadi virus. Masukkan tekstur pada color, surface, dan simple turbulence. Bebas ya. Seret materialnya ke COVID, hidupkan interactive render region, atur teksturnya, ubah warnanya, bebas, oke. Lalu atur reflectance-nya, hapus default specular, add backman, unfold layer Fresnel, masukkan Fresnel dielectric, naikkan roughness-nya, oke. Kemudian tambahkan backman lagi, masukkan Fresnel-nya, oke, dan turunkan spekularnya, oke. Hasilnya seperti ini. Selamat bereksperimen. Terima kasih sudah menonton channel ini. See you soon.